Oke. Hai. Wow, udah ada yang join. Tuh Kavitanya udah. Mana sih? Yang bagus. Halo, Halo Kavita. sorry Maaf banget tadi. sinyal kayaknya. Yes. Hai, aku Ana. Aku yang bakal Halo. ngobrol-ngobrol bareng sama Kavita. Yes. Gimana? Seneng Kita banget aku ngobrol-ngobrol santai ya bisa Kavita. join. Ya. Lagi di luar nih kayaknya. Lagi mau ada jadwal buat manggung apa gimana nih Kavita? Iya, jadi aku kayak mau ya streaming juga sih, sebenarnya virtual juga manggungnya. Oh, Cuman pas banget lagi di jalan. oh gitu. Sekarang Yes. lagi sibuk apa sih Kavita? Aku tuh baru banget rilis lagu beberapa hari lalu. Baru rilis lagu ya? Mm-mm. Ah, Aku baru banget rilis lagu beberapa hari lalu, terus ya iya lagi promo-promo gitu. oh lagi sibuk promo lagu barunya berarti ya? Mm-mm. Oh Gitu. iya Kavita, mungkin nih teman-teman ada yang belum Sorry. tahu atau belum kenal Kavita. Boleh Kavita kenalin nggak dirinya ke penonton yang lagi nonton live kita? Kenalin diri. Hai, aku Kavita. Terus kemarin aku baru banget rilis lagu. Judulnya Kuat. Kalau kalian belum dengerin, bisa kalian dengerin di Spotify. Hai, 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 hai. Oh iya Kavita, ini lagi selama kan ini sekarang COVID tuh lagi malah makin naik lagi kan, makin Mm-mm. banyak yang terkena tuh. Kan kalau lagi karena COVID kayak gini kan berarti nggak bisa manggung yang bener-bener kayak live gitu kan. Mm-mm. Kavita sendiri keganggu nggak sih aktivitasnya karena dari dampak COVID ini sendiri? Sebenarnya kalau aku sih pasti kerasa sih. Nggak mungkin nggak kerasa. Cuman, Kerasa. iya pasti kerasa sih. Cuman aku ngerasa kayak kalau positifnya bagi aku agak nggak begitu ke distract gitu sih. Kalau misalnya memang ada waktu, jadi banyak waktu di rumah, jadi udah nggak begitu ke distract. Terus aku jadi malah bisa fokus buat bikin lagu gitu. Kalau positif bagiku sih gitu ya. Cuman emang Tetap keganggu diambil banget sih, maksudnya positifnya. pasti kerasa banget. Iya, pasti kerasa banget. Selama pandemi gini yang paling dikangenin sama Kavita sendiri apa sih kira-kira? Aku kangen apa ya? Aku tuh kangen keluar tanpa ada rasa khawatir gitu, kayak nggak tenang gitu kan kalau keluar. Jadi aku kangen rasa ketenangan itu sih kalau keluar-keluar santai. So aku juga sebenarnya kangen banget sama manggung. Jadi semoga aja, aduh, semoga aja cepet cepet berakhir Uh, gitu. Amin. Semuanya juga kayaknya pengen banget itu ya Iya sekarang. iya iya pasti iya. Kavita kan tadi itu sempet ngomong ya baru ngerilis lagu. Lagu Iya, terbaru Kavita itu apa sih Kak? Boleh kasih tau laguku kita tuh nggak? kuat. Judulnya kuat. Terus itu tuh kayak beberapa hari ini kan baru rilis. Sudah gitu itu tuh tentang kayak woman empowerment gitu. Jadi tentang perempuan kuat. Tapi di sini aku lagunya lebih ke mengajak mengajak perempuan-perempuan untuk bisa dan berani bersuara, terus bisa selalu bangkit gitu dari misalkan mereka nggak berani bersuara atau mereka merasa sedih, jadi aku semangatin. Terinspirasi dari mana sih Kak bisa membuat lagu itu, buat single lagu kuat ini? Awalnya tuh sebenarnya aku kayak pernah tuh malam-malam terus kayak ngerasa ada keresahan-keresahan aja sih, kayak aku ngerasa keresahan sekaligus kebanggaan aku menjadi seorang perempuan yang maksudnya aku ngerasa pasti keresahan-keresahannya tuh pasti banyak perempuan-perempuan yang sering di underestimate atau
kayak sebenarnya mereka tuh punya unek-unek atau sesuatu hal yang mau disampaikan tapi mereka nggak berani gitu untuk bersuara. Dan ada banyak hal yang memang kadang bikin perempuan tuh terasa diintimidasi atau apa, dan aku pengen menyemangati itu aja sih gitu. Dan itu awal mula aku dapat kebayangnya tuh karena aku punya keresahan akan hal itu. Terus aku juga merasa kayak banyak kok perempuan-perempuan di luar sana yang bangga gitu akan kekuatan yang dia miliki, kekuatan dan semangatnya gitu loh. Jadi aku pun sekaligus mengingatkan dan mengajak mereka untuk selalu semangat gitu. Berarti dari pengalaman pribadi Kavita sendiri sebenarnya ya? Sebenarnya ke pengalaman pribadi enggak ya, karena kan ini aku ngomong mengenai perempuan-perempuan banyak, jadi kayak aku pasti melihat dari sekeliling juga gitu, kayak gitu sih. Untuk videonya sendiri tuh, kan aku udah sempet nonton juga tuh kan ya Kavita. Kayaknya seru banget tuh bikin video klipnya. Iya, iya itu pengalaman Ada seru banget sih. maknanya nggak sih itu? Sebenarnya kan kalau misalnya cerita dari si MV itu kan tentang kayak perempuan-perempuan yang kuat yang memang kita semua berlomba atau mengejar mimpi kita, terus tujuan kita sebenarnya semuanya sama gitu, jadi maka ada kayak sampai garis finish gitu. Jadi maknanya sih sebenarnya untuk menguatkan, saling membantu sesama perempuan gitu. Maka di sana ada beberapa teman-teman pelari juga ikut dalam music videoku gitu. Itu kan ini ya Kak, buatnya kan berarti selama masa pandemi ini kan ya? Yes. Buat video klip. Ada kendalanya juga nggak sih selama proses pembuatan video klip itu sendiri? Pastinya kendala kayak dari prokes sih, maksudnya kita semuanya pasti harus antigen, terus kayak antigennya juga nggak cuma sekali, dan kita masih mematuhi ini sih, mematuhi apa sih kayak pakai masker dan lain-lain, dan itu nggak boleh lepas gitu. Jadi paling yang kita tetap jalanin sih itu sih, tetap ada prokes. Pengen apa lupa deh aku. Protokol kesehatan. Oh my god, protokol kesehatan. Protokol Iya, anjir, aku blank. Iya, jadi protokol kesehatan, jadi aku selalu kayak ngikutin itu. Jadi aku bener-bener waktu meeting pun kita nggak pernah ada yang lepas masker. Terus kayak waktu kayak meeting berkali-kali, workshop juga kita nggak lepas masker. Jadi dan tempatnya selalu tempat yang bukan tempat umum gitu. Jadi kita tetap ikutin itu sih. Itu aja paling yang bikin. Iya, tantangannya persiapan untuk menjaga sehat-sehat kita aja gitu. Oh iya, nih ada netizen nggak nih yang mau nanya-nanya di kolom komentar? Boleh, ntar Kavita bantu jawab. Iya, thank you yang udah join. Seru banget untuk sih liriknya. videoku. Oh iya Kak, untuk lirik dari Kuat ini sendiri terinspirasi dari mana sih untuk liriknya sendiri Kak? Liriknya itu ya pada saat aku menulis terinspirasi dari perempuan-perempuan gitu, dari perempuan-perempuan yang aku lihat, perempuan-perempuan kuat. Iya, jadi di sini aku bekerja sama, maksudnya bekerja bareng, nulis bareng tuh sama Kamga. Udah gitu aku juga diproduserin sama Kenny Gabriel. Jadi kayak kita bertiga juga prosesnya lumayan cepet sih pada saat untuk melodinya gitu-gitu, itu lumayan cepat. Gitu. Hari itu workshop, hari itu kepikiran. Kalau misalnya nih kita bikin konser online, Kavita mau join nggak? Kenapa? Kalau misalnya nih kita mau bikin konser online, Kavita mau join kita nggak? Kenapa? Oh. Halo. Kayaknya putus-putus deh. Akunya juga ya? Sinyalnya nih satu. Ini udah benar. Iya Kavita, kalau misalnya nih kita bikin konser online kayak gitu, Kavita mau join nggak? Seru banget, boleh dong.
Boleh ya, berarti ya, sedia Boleh ya. banget, boleh banget. Seru, seru, seru. Untuk dari Kavitanya sendiri, nextnya Kavita mau bikin project apa nih kira-kira? Sebenarnya kalau sekarang aku kan baru rilis, terus kayak lagi promo-promo aja. Tapi aku selalu seneng kalau udah rilis, aku pasti mikirin lagi, apalagi yang seru ya bakal aku buat. Jadi kayak ini bakal ada sesuatu yang seru lagi, pasti. Jadi tungguin aja. Berarti harus nunggu ya, stay tune terus ya sama Kavita. Ya. Tapi Kavita, Eh, maaf nih, jatuh. topik. Parah nih, jalanannya lagi jelek, Kavita lagi udah sorry punya pacar banget. belum ya? Yes. Udah apa? Udah punya pacar belum Kavita? Oh my god, itu pertanyaan apa? Coba tebak-tebakan kali ya. Coba di sini di komen boleh banget. Menurut kalian udah atau belum? Komen. Oh, berarti voting ya. Teman-teman boleh voting tuh, kira-kira Voting. Kavita udah punya belum? Oh my god. Voting. Di komen. Kalau belum kali aja, ada konten kreator Ikuya banyak loh yang masih single. Oh my god. Baiklah. Oh ini ada yang join. Oh ada yang nanya. Katanya gimana kak rasanya punya single baru. Rasanya tuh seneng banget sih aku. Untuk V15. Seru banget. Punya single baru kayak lega gitu. Jadi aku tuh waktu mau ngeluarin single deg-degan banget. Parah selalu sih. Oh iya nih, ada juga tuh yang nanya kak, Kavita ada rencana mau collab nggak? Oh iya. Rencana mau collab pengen banget sih. Aku kayak dari kemarin Pengen ya? pengen gitu kayak kita nulis lagu terus kayak kolaborasi bareng siapa gitu ya. Iya pengen sih. Semoga soon ya kita bisa membuat Tapi Kavita sesuatu. udah pernah collab sama penyanyi lain gitu nggak Kavita? Penyanyi lain belum? Mm-mm. Belum Belum. pernah ya? Belum. Pengen Oh sih iya, aku semoga mau nanya. soon. Kavita itu awal mulanya mulai kayak, aduh gue pengen jadi penyanyi nih kayak gitu tuh, Kavita awal mulanya tuh terinspirasi dari apa sih sebenarnya? Awal mulanya menjadi penyanyi itu sebenarnya awalnya kan aku dari kecil sorry jalananku lagi ngebut dan gede-gedegan. Jadi Ya. apa namanya? Aku tuh awalnya tuh waktu kecil banget sih aku kayak kepikiran karena di rumah almarhum papa terus kayak suka banget musik. Jadi dia tuh kayak aku pertama kali pasti dari rumah gitu ngelihat orang tuaku suka main musik dan dari situ aku kayak ikut-ikut les gitu, ikut-ikut les dan ikut-ikut lomba-lomba di sekolah dan aku ngerasa kok makin seru, makin ngerasa kayaknya aku suka gitu sama musik. Ya udah makin 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 lama makin dewasa aku kayak tiba-tiba uh, ke, makin yakin aja untuk kayak mau bikin karya gitu, mau bikin sebuah karya gitu. Itu sih awalnya. Dan untuk inspirasi pertama kali aku dari rumah sih. Untuk pertama kalinya banget Berarti dari gitu. rumah sendiri ya yang buat Kavita, aduh gue mau jadi penyanyi nih gitu ya. Iya, dari awal dari rumah terus kayak lama-lama aku kan sering dengerin lagu terus pas dengerin lagu apa namanya kayak aku udah suka tuh kayak Alicia Keys terus kayak Asher terus Jojo India Ari juga aku suka gitu. Eh, ini kak, aku sempet kan sempat baca-baca juga nih. Kavita itu di tahun 2015 atau 2016 tuh sempet ngeviralin lagunya si siapa? Arwana ya, Arwana Band ya. Itu tuh sebenarnya kita kayak kerja sama sih. Jadi awalnya itu Uh, aku diajak sama ada namanya Mas Ilham. Terus dia bilang kalau dari mereka suka nih dan suka suaraku cocok untuk apa dinyanyikan. Jadi untuk menyanyikan lagu mereka dan itu sebagai kayak
mereka tuh kalau nggak salah lagi mau ulang ke 25 ya kalau nggak salah. Wah, pada 20 ya, 20 apa 25, dia mau merayakan hari ulang tahunnya bandnya, dan akhirnya di sana dia mempersembahkan aku sebagai yang menyanyikan lagi lagu dia gitu untuk acara Iya, ulang tahun iya. itu gitu. Berarti Buat project mereka diajak gitu. langsung ya sama mereka dari Arwananya. Itu nggak 2015 sih, itu kayak 2018 deh kalau nggak salah. Soalnya kalau 2016 Oh, 2018. aku rilis singleku yang pertama. Singleku yang pertama judulnya Hayat Mas Saja. Oh, iya. Gitu. Oh iya Kak, ada netizen nih yang nanya, punya cerita sedih nggak, khususnya dalam membuat lagu-lagunya Kak Vita sendiri? Hmm, ada sih pasti cerita sedih pengalaman kalau aku lagi nulis lagu yang agak sedih kali ya. Mungkin pas lagu untukmu. Mm-mm. Lagu untukmu singleku yang Yang untukmu ya? ketiga. Yang sebelum ini itu lagu tentang kayak rasa apa ya, kayak rasa ikhlas kali ya, emang ikhlaskan seseorang gitu. Jadi pada saat kepikiran materinya, maksudnya kepikiran konsepnya gitu, aku kayak pasti masuk ke dalam emosi itu sih gitu. Ini Kak, ada juga nih yang nanya dari Project Astory. Kenapa sih untuk mungkin ini untuk lagu terakhirnya Kak Vita yang tentang kuat tadi, kenapa Kuat kuat ya, inspirasinya tentang perempuan, bukan tentang patah perempuan. hati? Ini netizen lagi galau deh. Kenapa istilahnya tentang perempuan bukan pada hati? Oh iya, karena pada Iya. momen itu aku lagi kayak ada keresahan di dalam hatiku aja pada momen nulis lagunya gitu. Terus ya mungkin pada saat itu bukan kepikiran ya, memang aku juga pengen kayak ada hal yang positif atau ajakan yang positif untuk perempuan-perempuan gitu. Jadi kita bisa saling menguatkan, bisa saling membantu gitu. Jadi aku pengen mengajak mereka untuk gitu aja sih. Kalau patah hati mah sering banget ya sih, kayak aku tuh sebenarnya udah nulis kayak kayak kalau misalnya aku kepikiran apa gitu, tapi belum dirilisin aja Tapi pernah patah sebenarnya. hati, Kak Vita? Kalau nggak pernah aneh ya, lebih ke aneh kalau nggak pernah. Pernah. Oh iya, Kak Vita punya pengalaman horor nggak di rumah? Ada yang nanya tuh. Ada lagi banyak banget. Aku kayak pernah cerita-cerita gitu deh sama temenku. Dia kayak punya podcast gitu namanya Do You See What I See. So aku sering banget cerita-cerita ke dia gitu. Terus kata dia masukin ke ini gue aja kayak gitu. Ya udah aku cerita-cerita di Do You See What I See, sempet kayak memang banyak banget sih di rumahku tuh. Dan kalau Oh cerita iya? horor yang paling seru tuh nggak seru sih, yang paling masa kini, maksudnya baru banget aku alamin tuh itu cerita horor siang-siang. Dia nggak takut ya. Iya, nggak takut. Masih siang Ini yang soalnya. join juga mungkin nggak takut karena dia siang-siang. Jadi tuh aku beberapa waktu kayak minggu lalu deh kayaknya, kayak jam 12 malam tuh ada ngebel, terus pas lihat nggak ada orang, sesimpel itu, tapi aku panik kayak, hah, hari ini hari apa? Kan biasanya kalau hari serem malam Jumat, tapi itu hari biasa, dan kita kayak, aduh serem banget deh. Itu hal kecil sih, tapi menurutku momennya nggak pas karena kita lagi santai banget, gak kepikiran apa-apa, lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada yang ngebel ting nong, pas keluar bener gak ada orang sama sekali, dan pencetan bel aku tuh mesti dipencet gitu, dan udah dicek nggak korslet. Jadi kayak kadang tuh mereka ganggu aja Oh my gitu kali, god, iseng langsung kayak kali gitu. ya, nggak ngerti. Kayak Berarti di rumah banyak apa gimana tuh isengnya Kak? banyak yang di rumah sih. Aku sih nggak bisa ngelihat yang kayak banyak nggak sih gitu, nggak tahu, cuman emang banyak kejadian aja sih. Kayak dulu tuh rumahku, emang komplekku emang kayak dulunya tuh sepi banget gitu, jadi mungkin ya Oh gitu. serem aja. Ini ada yang nanya. Ada Aduh. pertanyaan lagi nih Kak. Sorry. Yes. Bikin lagu perempuan udah, mau bikin lagu tentang laki-laki kapan nih katanya? Lagi bikin lagu soal laki-laki.
Kayaknya kenaik salah laki-laki Kayaknya nih deh. salah server ya. Pengen sih secepatnya kayak lagu-lagu yang seru lagi. Ini aku pastinya udah mulai pengen nulis-nulis lagi juga gitu. Semoga ya nanti kita menceritakan soal yang dia mau. Ya. Yeah. Ini ada yang nanya-nanya. Kok gak ada suaranya? Kavita Oh, asal belum. mana tuh? Kavita asal mana? Aku tebak Iya boleh ini. nggak? Windfinder ya? Iya, Windfinder. Boleh. Aku Bandung, ya. Asal eh Bandung bukan sih? Iya benar. Tadi aku udah ngomong. Bener, Betul, bener. Mukanya Sunda 100. banget kayaknya. Masa sih? Iya, Iya, aku bener kayak nggak? Sunda orang ya? tuaku Bandung semuanya. Iya, aku asalnya Bandung. Tuh kan. Tapi aku lahir di Jakarta sih, cuman emang orang tua tuh. Oh, lahir di Jakarta tapi orang tua asal Mm-mm. Bandung. Iya, Besar di Jakarta berarti ya? yes. Kavita, Gitu. tadi kan Kavita Yes. sempat bilang tuh, sempat Udah cerita dus, ya. yang apa pengalaman Kavita yang horor-horor tuh. Mm-mm. Kalau boleh tahu, nanti kalau ada yang mau dengerin nih, bisanya lewat mana nih? Bisa lihat atau nontonnya lewat mana? Kavita sempat sharing itu di mana? Kalau horor, kalau horor aku tuh Iya. pernah deh kayak kemarin diajakin di Do You See What I See itu podcast kan, podcast sama YouTube ada. Dan waktu itu sempat juga diajakin Grita untuk cerita-cerita di YouTube dia. Oh, berarti bisa nonton di podcast sama podcast YouTube-nya dia ya? Yes. Nih ada lagi nih yang nanya nih. Kavita berapa bersaudara? Kedua, Dua bersaudara. berdua, berdua aku. Kavita yang pertama apa kedua? Aku yang paling kecil. Maksudnya aku punya kakak. Oh, yang kedua berarti ya. Ya, Kavita mau nanya nih, tips buat jaga suara udah kira-kira. biar tetap keren kayak Kavita pas lagi nyanyi gimana sih, Kak? eh Jaga suara. Aku kayak kayak apa ya? Paling sih kalau misalkan aku sering kencur ya, standar sih kencur. Tapi aku biasanya mungkin tidur sih, kayak tidurnya tuh mesti Tidur. tidurnya tuh mesti cukup gitu loh, karena ngaruh banget ke suara. Tidurnya mesti cukup kalau aku ya, cuman nggak tahu jadi ikutin. Iya, iya. Tidurnya mesti cukup, terus kayak aku biasanya kalau kalau pengen melegakan tenggorokan ya aku biasanya kayak makan kencur gitu, sama udah sih cukup buat minum air putih sama latihan sih biasanya gitu. Kayaknya aku tidurnya udah lebih cukup ngomong tetap falas deh, Kak. Ya, berarti itu ngaruh ya. Saya ngaruh banget tuh sama suara kalau misalnya tidur ya. Kayak 2 jam doang gitu. Nih, Kavita, aku balik lagi nih ke lagu Kavita yang terakhir tadi, yang singlenya Kuat, itu kan tentang perempuan tuh. Nah, Yes. baru-baru ini kan tuh lagi heboh banget kasus tentang pelecehan perempuan. Menurut Kavita sendiri, eh, mengenai kasus ini apa sih pendapat Kavita? Iya, itu aku sih sebenarnya menurutku, aduh kayak gitu kan udah pernah dan lumayan, saya nggak sedikit lah kita dengar gitu dari dulu bahkan walaupun misalkan saat-saat ini lagi booming gitu. Menurut aku gimana ya, kadang aku nggak ngerti kalau kayak gitu biasanya situasinya akan seperti apa gitu ya. Cuman berarti kita perempuan harus tetap jaga diri, mungkin Iya. kita lebih apa ya, menurutku paling ini aja sih mengingatkan aja untuk kayak perempuan-perempuan kita mesti jaga diri, mungkin kalau misalnya kita memakai apa di tempat yang umum yang memang akan hal itu, kita pakai pakaian yang mungkin lebih tertutup biar tidak
tidak mengundang orang-orang. Terus apa ya, paling jangan takut juga sih untuk bersuara, karena menurutku kalau misalnya ada teman-teman yang pernah ngerasain hal itu, kayak bisa ceritain mungkin ke teman. Kadang soalnya banyak yang takut gak sih untuk nyeritain bahkan ke Iya, teman pun. benar-benar. Dan itu yang menurut aku yang malah kasihan dan malah bikin stres atau gimana. Iya, Dan bahkan ada hal-hal karena yang kan kita nggak mau. Ya, karena kan takutnya mereka nih yang ngalamin nih speak up, malah karena ada dari kitanya itu yang kayak ngejudge, jadinya kayak gitu kan ya, jadi mungkin jadi pada iya. takut ya kali ya kak. Iya bisa sih, mungkin dia kayak takutnya, iya benar benar takutnya mungkin temennya berpikir apa, cuma menurutku Iya, rasa takut itu harus dihilangin sih, karena memang harus dibantu gitu, apakah dengan pihak yang berwajib, atau memang kalau misalkan mereka takut sekedar cerita ke teman, itu akan melegakan sih, membantu iya mentally benar. juga, gitu. Kak Vita ada lagi nih yang nanya, Kak Vita pernah di Kak Kenapa? Vita pernah di ghosting nggak? Oh, di ghosting. Ghosting tuh kayak ini ya, ngilang Apa gitu ya, apa apa sih? ngeghosting nih kayaknya nih. Nge-ghost, sebenarnya di ghosting ya pernah sih, kayak dulu. Pernah nggak Pernah. sih? Lupa aku. Iya, Kayak aku, berarti ngeghosting kayaknya. enggak deh. Kayaknya sih enggak ya. Apa aku yang nggak ngerasa aja kali ya? Mungkin bisa jadi. Iya, kayaknya sih nggak ngerasa. Bisa jadi ya. Kalau Mungkin iya akunya, mau buat kalau iya mau buat lagu nggak dari pengalaman itu? ya pasti sih. Soalnya menurutku kalau misalnya kita nulis pengalaman kita sendiri tuh kayak lebih, dan apalagi kalau kita lihat ternyata orang-orang banyak yang relate, itu tuh kayak lebih nyampe sebenarnya. Jadi Iya. seru sih kalau Iya misalnya nulis BTW pengalaman kayaknya sendiri. di kayaknya di kaum milenial tuh lagi heboh-hebohnya tentang ghosting sih, Kak Vita. Iya ya. Iya Aku bener, belum boleh nih di nih, ghosting boleh. ya. Ide baru. Tentang di ghosting. Oke, Iya, baiklah. Banyak ya ternyata yang di ghosting, aku gak. banyak lagi banyak-banyak banget sih di kaum milenial Oke, saat ini ya. Keren juga ya ngobrol-ngobrol ya, jangan lupa sambil nyanyi lagu barunya. Oh iya, Kak oke, Vita, boleh deh eh, nyanyi dikit gitu loh. oke. Lirik dari lagu Kuat itu. Aku mau dengar langsung dari penyanyinya dong. Bagian refnya, tunggu. Gini aja. Bagian yang angkat tegak perisaimu, waktunya untuk buktikan saja kau menggenggam dunia, karena kamu wanita kuat, 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 kuat. Bentar banget ya. Aduh, adem banget suaranya. Berasa dinyanyiin gebetan aku. Kita wanita kuat. Iya bener banget. Yes. Kak Vita suaranya adem banget asli. Terima kasih. Oh iya Kak Vita, pernah punya pengalaman putus cinta yang paling sakit nggak nih kata netizen? Putus cinta paling sakit. Pernah nggak ya? Kayak aku udah lupain deh. Enggak ya? Pernah nggak sih? Mungkin paling sakit ada sih. Ada sih. Ada ya? Pernah. Cuman itu tipikal yang biasanya entah itu masuk di lagu atau lupa. Jadi antara dua itu aja. Jadi Masuk tapi galaunya bikin lagu lupa. ya Kak Vita ya? Iya sih kayaknya deh, aku soalnya aku juga tipikal yang suka nggak begitu yang selalu cerita gitu. Jadi aku biasanya emang nuangin hal-hal yang nggak bisa aku ceritain tuh lewat lagu sih. Musisi banget ya berarti ya Kak Vita ini. Ini Ada ada lagi nih juga yang yang nanya Kak Vita. ngomong. Mhm.
Kak Vita pernah diselingkuhin. Ya, Kak Vita pernah Deep. diselingkuhin nggak? Astaga, Mungkin gak pacarnya selingkuh sama teman atau sahabat sendiri. Enggak sih. Maksudnya nggak pernah. diselingkuhin tuh kayaknya belum. Pernah sih, pernah. Tapi bukan sama teman atau sahabat. Jadi aku juga nggak tahu dia siapa gitu. Oh berarti Pernah, orang pernah. lain gitu ya? Tapi zaman Nggak aku kenal ya? sekolah. Ya nggak kenal Oh, udah siapa lama itu. banget ya. Lupa. Mm-mm. Udah lama banget. Netizen ada yang nanya nih, Kak Vita Terus, mobil mau kemana? iya nih aku mau ke satu radio yang memang ada virtual gitu, ada acara virtual. Aku mau apa namanya nyanyi di situ gitu. Gitu. Kak Terima Vita punya kasih mantan berapa Kak tuh? Asmara. Ditanya lagi. Astagfirullahaladzim. Aku kalau mantan berapa aku nggak Kayaknya banyak sih. banyak fans cowok Iya, deh nih dari Kuyo, Kak iya, Vita. nggak banyak. Cuman aku mager nyebutin. Jadi kayak Gak banyak, segitu deh. mager jemput ya. Udah disebutin nih kalau itu. Tapi nggak banyak aku cupu. Aku si cupu. Oh iya nih, Kak Vita. Kira-kira Yes. ada ini nggak sih? Kita nih udah ngobrol-ngobrol. Ada Ya. pesan nggak nih buat teman-teman Kuyo yang bisa Kak Vita sampaikan, atau dari lagunya Kak Vita sendiri tadi tuh ada makna tersendiri nggak sih yang mau disampaikan ke kita, ke teman-teman Kuyo? Ya. Em, apa ya? Mungkin harapanku sih untuk laguku pertama semoga laguku bisa sampai ke hati teman-teman, ke banyak pendengar, udah gitu juga bisa apa ya, bisa jadi lagu yang bikin mereka semangat dan bikin mereka selalu bangkit, karena sebenarnya di lagu ini aku cuman pengen jadi teman mereka, teman pendengarku. Aku juga cuman pengen jadi pundak mereka dan tempat mereka semangat lagi gitu. Sebenarnya itu aja, semoga laguku bisa jadi bikin mereka semangat dan gak sedih lagi. Untuk ini sendiri Kak, untuk korban pelecehan yang sempat kita bahas tadi dikit, Yes. ada pesan tersendiri Aduh. nggak dari Kak Vita biar mereka bisa semangat lagi gitu? Mungkin pesanku kalau teman-teman yang pernah merasakan hal itu, aku sedih banget. Pertama aku pastinya pengen gimana caranya apa ya, kekuatan perempuan itu tuh juga bisa lebih dianggap dan lebih di respect gitu sama yang semuanya gitu, sama semuanya. Dan semoga sih kalian yang yang pernah merasakan itu cepat dipulihkan mungkin dengan memori-memori itu. Dan pasti kalau memang kalian butuh bantuan, sorry, ini jalanan agak ini ya, kepusing. Kalau misalnya kalian butuh bantuan, misalkan butuh bantuan untuk, silakan jangan pernah takut untuk minta bantuan itu. Dan at least kalian cerita sama teman-teman kalian. Pokoknya semoga kalian terus semangat. Nggak apa-apa, dijalanin aja sedih iya, tapi kita tuh perempuan kuat. Jadi kalau nangis nggak apa-apa, itu karena ruangan kita untuk berkeluh kesah. Tapi habis itu kita bangkit lagi. Aduh, jalanannya bener-bener kuat banget nih jalanannya. Juga kayak judul aku. Nih Kak Vita, buat teman-teman yang mau denger lagu-lagunya Kak Vita tuh bisa di mana? Kak Vita boleh Sorry. promosiin, kita bisa denger lagu-lagu Kak Vita dari mana aja. Untuk laguku kalian bisa dengerin di Spotify, di seluruh digital platform, Spotify, Apple Music, Deezer. Terus juga kalian bisa nonton music video di YouTube aku. Jadi silakan Bisa di nonton YouTube yang Kak belum Vita. nonton. Oh my god. Oh iya Kak Vita, ini dong sekalian promosiin Puyo. Astagfirullahaladzim. Kita Iya, bisa, boleh. soalnya kita tuh ada artikel juga yang bisa baca-baca tentang Kak Vita sendiri. Kita bisa lihat di Kuyo. Oke, boleh. Gimana? Sorry.
minta Kak Vita dong buat promosiin ke netizen buat teman-teman Yes, yang yes, yes. nonton. Hai semua yang udah join nih, yang tadi nanya-nanya aku, seneng banget. Terima kasih untuk join nih. Kalian harus pantengin terus Instagramnya Kuyo, karena mereka tuh suka kayak seru gitu. Aku juga tadi baru lihat dan seru konten-kontennya, dan kalian harus follow juga lagunya Kuyo. Lagunya. Instagramnya Kuyo. Nah, makasih Kak Vita buat Thank you teman-teman so nih much, yang Kuyo. nonton. Udah ajak Ya, aku buat live teman-teman bareng. yang udah nonton live kita, boleh ya dibuka lagi web Kuyo dan boleh Yes. download aplikasi For You untuk berita-berita yang terbaru, untuk artikel-artikel terbaru. Karena kita bakal banyak lagi nih collab sama influencer yang lainnya. Untuk Yes, download betul. untuk For You sendiri bisa di-download di Play Store ya teman-teman, guys. Oke, tuh guys langsung download karena seru banget. Kalian langsung mendapatkan notif-notif yang Ya. seru ya, berarti kalau habis download. Oke. Oke Kak Vita, mungkin sampai Thank you sini so dulu nih kita much, ngobrol-ngobrol. Kuyo. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya dong. Pas aku lagi di rumah ya, ini di jalan agak gerak-gerak jadi Oh kayak iya, boleh. Siapa tahu ada kejadian horor ya sambil live berikutnya. boleh, boleh, boleh. Thank you, Oke, Kuyo. see you Kak Vita. Bye. Thank you semua yang udah nonton. Bye, hati-hati Kak Vita.